Telah kita jelaskan bahwa golongan pemilik modal Yahudi internasional telah membiayai dan masih memberi dukungan finansial kepada gerakan revolusi internasional dan tokoh-tokoh seperti General Pike, Mazzini, Karl Marx, dan Engels. Mereka juga membiayai berbagai gerakan sabotase internasional dan peperangan yang terjadi sejak 1776 hingga sekarang lewat jaringan bank dan lembaga keuangan internasional yang mereka miliki. Kaum kapitalis internasional tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah para rentenir kelas dunia yang gerakannya serta modal-modalnya sudah sangat menggurita hingga pada level pemerintahan dan negara. Bagaimana selengkapnya? Simak ulasan berikut ini. The Jewish Encyclopedia memuat sejarah keluarga Rothschild sebagai jutawan semenjak keluarga ini muncul, dan mereka memainkan peran penting dalam sejarah dunia terselubung, terutama pada masa modern. Pendiri keluarga ini adalah Amskel Moshe Power, seorang pemilik modal Yahudi kenamaan. Ia pada mulanya hidup mondar-mandir antara kota-kota besar di Eropa Timur dalam urusan bisnis. Kemudian ia menetap di Frankfurt, Jerman. Nama Rothschild berasal dari bahasa Jerman. Roth artinya red atau merah dalam bahasa Inggris. Schild artinya shield atau tameng dalam bahasa Inggris pula. Jadi Rothschild artinya adalah tameng merah atau dalam bahasa Inggris red shield. Ketika Amskel pertama kali membuka usahanya di Jalan Bondenstrasse, Frankfurt, ia memasang semacam lambang berupa tameng berwarna merah di tokonya, sehingga nama Rothschild sejak saat itu diambil sebagai nama keluarga dan keturunan-keturunannya. Sepeninggal Amskel, putra bungsunya bernama Meyer Amskel meneruskan usaha ayahnya tersebut. Sebelumnya, sang ayah telah bercita-cita agar anaknya ini kelak meneruskan usaha ayahnya dalam dunia bisnis, meskipun sang anak bercita-cita menjadi pendeta Yahudi. Meyer rupanya berganti haluan sepeninggal ayahnya. Ia bekerja pada Bank Oppenheimer milik seorang Yahudi. Tidak lama kemudian, ia banyak memahami seluk-beluk perbankan, sehingga pemilik bank akhirnya berminat untuk menjadikannya sebagai mitra usaha. Setelah beberapa lama kemudian, ia kembali ke Frankfurt untuk meneruskan usaha mendiang ayahnya. Simbol Rothschild makin terkenal dan nama Meyer pun mulai dikenal sebagai Rothschild I. Meyer hidup tahun 1743 sampai 1812. Kelima anaknya dididik dengan keras untuk menjadi pengusaha atau bankir yang tangguh, agar suatu saat kelak mereka bisa muncul sebagai konglomerat. Di antara anaknya yang paling berbakat adalah anak bungsunya, Nathan, sehingga keluarga Rothschild mengirimnya ke Inggris sejak masih sangat belia, agar kelak bisa menjadi salah seorang pemeran penting dalam Bank Inggris. Adapun tujuannya lebih jauh adalah untuk mendirikan lembaga keuangan raksasa bersama dengan ayah dan keempat saudaranya yang tersebar di seluruh Eropa. Sejak Nathan berada di Inggris sebagai kader konglomerat Yahudi, kelompok pemilik modal internasional melangkah ke babak baru. Meyer yang pada tahun 1773 berusia 30 tahun, mengundang tokoh pemilik modal Yahudi ke Frankfurt untuk membicarakan masalah monopoli internasional. Dalam pertemuan itu, Meyer yang bergelar Rothschild I mengemukakan tentang peran yang dimainkan oleh para pemilik modal Yahudi internasional dalam revolusi Inggris. Ia mengemukakan beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka, diantaranya yang pertama, mereka lamban dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan. Akibatnya tidak bisa menghasilkan apa yang telah ditargetkan.
yaitu menguasai Inggris secara menyeluruh. Yang kedua, masih ada beberapa golongan berpengaruh di Inggris yang masih mampu bertahan menghadapi konspirasi internasional. Rothschild mengajukan pandangannya tentang langkah-langkah yang masih belum terlaksana, yaitu A. Mempercepat pelaksanaan program yang belum terlaksana dan menyingkirkan golongan oposisi dengan segala cara yang bisa ditempuh. B. Menguasai sepenuhnya segenap lapisan masyarakat Inggris dan menentukan nasib mereka lewat jalan kekerasan dan teror mental serta fisik. Meskipun ada kesalahan yang diamati oleh Mayer, namun itu tidak berarti tujuan konspirasi internasional secara umum telah gagal. Tujuan mereka menguasai perekonomian Inggris telah tercapai, dan mereka berhasil pula menarik Inggris ke dalam ketidakstabilan dan kancah peperangan yang berkepanjangan, agar jeratan yang mencekik leher menjadi makin kuat. Rothschild membeberkan kepada para pemilik modal Yahudi internasional itu bahwa keberhasilan mereka atas Inggris bukanlah suatu yang besar dibanding dengan arti revolusi Prancis yang segera akan berkobar. Para peserta pertemuan merasa puas dengan uraian Rothschild yang realistis itu, sehingga mereka sepakat memperkokoh suatu tujuan dalam merancang revolusi Prancis dengan rencana matang. Sejak itu mereka sepakat mengumpulkan dana besar-besaran sebagai persiapan untuk membiayai rencana tersebut. Dengan modal keuangan besar-besaran, mereka berharap bisa menciptakan situasi perekonomian Eropa yang menggoncang dunia. Khususnya di Prancis, pengangguran melonjak dahsyat dan bencana kelaparan mendekati ambang pintunya. Sementara itu, provokasi disebarkan dari balik layar oleh kekuatan konspirasi Yahudi internasional, sehingga Raja Prancis beserta para pejabat dan pihak gereja menjadi sasaran kebencian rakyat yang makin memuncak dari hari ke hari, dengan melontarkan tuduhan keji tanpa landasan rasional terhadap kalangan penguasa. Kehancuran dan kerusuhan pun semakin menjadi-jadi. Pada abad modern sekarang ini, kita bisa menyaksikan fenomena baru yang cukup membingungkan, yaitu gejala membanjirnya bantuan luar negeri dan pinjaman besar-besaran yang datang dari negara adik kuasa dalam waktu yang berbeda kepada pemerintahan negara-negara tertentu. Gejala ini cenderung merupakan ungkapan siasat modern yang ditempuh oleh gerakan Yahudi dengan tujuan membuat pemerintah negara-negara jatuh ke dalam krisis ekonomi karena beban bunga yang begitu tinggi. Dalam keadaan terjepit seperti itu, negara-negara ini akan mudah digiring kemana saja sekehendak rentenir yang bekerja di balik layar pinjaman modal asing. Dengan demikian, penggiringan ini akan mudah diarahkan untuk merintis pecahnya Perang Dunia Ketiga dengan tujuan menghancurkan dunia, lalu membangun kerajaan mereka di atas puing-puingnya. Dugaan ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, atau ada kebenaran di dalamnya, namun juga ada luputnya. Namun, jika teman-teman memiliki pendapat lain atau ada data tambahan, boleh kok ditambahkan di komentar.